Agak mati. Agak Panas Oh, nunggu saya dulu, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Sewunya di, Pak. Oh, cewek. Iya kan? Saya nunggu sewu kok malah mundur. Oh iya. Pak di sini Saya aja. nggak ada 1000 sih, Pak. Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, shalom. Siang, Pak. Saya ketika mendengarkan suara Bu Ika tuh saya bingung, ini sambutan atau nyanyian? Ya. Lama bisa aja. Saya merasa, saya dan Lita, istri saya ya, dan teman-teman dari KBRI dan keluarga, kami merasa sangat senang dapat undangan ya untuk berkumpul pada hari yang penuh keceriaan, pada hari yang penuh kebahagiaan dengan suasana yang damai tentunya ya, udara yang bagus ya, walaupun kadang-kadang sedikit dingin udaranya dan agak berangin, tapi saya kira hati dan perasaan kita selalu hangat ya. Saya merasa juga sangat bersyukur. Saya kira perasaan saya sama dengan perasaan Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, bahwa kita bagian dari masyarakat yang beruntung di dunia karena kita berada dalam satu negeri yang negeri kita ya, maksud saya ya, negeri di mana kita berasal, negeri yang penuh dengan keragaman, negeri yang penuh dengan keberkahan, dan keberagaman itu adalah satu keniscayaan dalam kehidupan kita yang itu menjadi karakteristik negeri dan bangsa kita, dan itu diwujudkan dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kekayaan itu yang beragam itu sangat tergantung kepada kita bagaimana kita mengelolanya kan. Apakah kita akan menajamkan berbagai macam perbedaan yang ada? Apakah kita akan menajamkan persamaan yang ada di antara kita? Saya kira kita sepakat bahwasanya perjalanan sejarah kehidupan bangsa dan negara kita yang jauh sebelum kita merdeka prosesnya sudah mulai adalah menajamkan persamaan, bukan menajamkan perbedaan. Tetapi kita juga menyadari perbedaan-perbedaan yang membawa keragaman itu adalah satu keniscayaan, atau kalau di dalam kehidupan agama kami disebut dengan sunnatullah, sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Dia demikianlah adanya. Ada yang memang terbawa secara alam, ada yang memang menjadi pilihan. Tetapi beragam perbedaan itu dibawa dalam satu bingkai kesatuan yang menjadi satu komitmen kebangsaan dan kenegaraan kita kan. Alhamdulillah, suasana yang baik, yang indah di tanah air itu ketika kita pergi ke negeri asing pun itu terbawa. Dan hari ini saya kira adalah salah satu contohnya. Kenapa dia bisa menjadi kuat rasa persatuan itu? Karena lagi-lagi saya yakin antara keyakinan Bapak dan Ibu sekalian, agama Kristen, apapun denominasinya Pak ya, Katolik kah, Protestan kah, Advent kah, macam-macam. Kita tahu kan banyak perbedaannya. Bagaimana halnya di Islam juga ada banyak school of thought atau mazhab ya. Itu karena ada sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat Tuhan yang kita percayai itu turun ke dalam jiwa kita masing-masing. Kalau di ajaran Kristen yang selalu diagungkan adalah cinta kasih, betul kan? Kalau di dalam kehidupan agama Islam, kita selalu memulai kegiatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada dasarnya, dalam koridor itulah kita tumbuh bersama, dalam koridor itulah kita merawat berbagai macam perbedaan kita, dan alhamdulillah dengan itu, insya Allah Indonesia so far ya sudah sekian puluh tahun sebagai satu negara dengan berbagai macam tantangan, kita tetap kuat dan bahkan terus tumbuh berkembang. Dan saya yakin kita bisa merawat keberagaman kita, kita bisa menjadikan negeri kita sebagai salah satu role model yang bisa menjadi contoh bagi banyak negara di dunia. Dan sekecil apapun kita di sini, kita telah menjadi contoh juga. Karena dalam berbagai macam kesempatan saya ketemu dengan berbagai macam kalangan di sini, terutama orang-orang setempat ya, orang-orang
orang Qatari yang punya posisi yang bagus, apresiasi terhadap keberadaan warga Indonesia di sini sangat luar biasa. Dan mereka merasa Indonesia menunjukkan satu profesionalisme dalam bekerja, tapi pada sisi lain orang-orang yang penuh dengan kesantunan, karena dia mampu mendekatkan diri satu sama lain. Bahkan pernah ada duta besar asing yang datang ke saya juga ketika saya ceritakan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di sini begitu dekat antara komunitas dengan KBRI. Mereka merasa, wah, kami perlu belajar ini. Nah, dan event-event yang kita lakukan menunjukkan banyak hal. Mulai dari event ketika kita menghadapi kesulitan pandemi, misalnya ada Satgas ya. Tapi juga kita mampu juga menunjukkan kepada berbagai kalangan di sini berbagai macam kegiatan yang menunjukkan kebersamaan itu. Kita tahu ada kegiatan cerita khatulistiwa, dari mulai anak kecil kita rawat ya, itu bukan sekedar fun saja, itu satu pemikiran yang mempunyai visi jangka panjang juga, karena anak-anak ini kan akan besar nanti kan. Kalau mereka tidak pernah kita tanamkan cerita dari dini, dia tidak akan pernah tahu itu, tidak melekat, jadi sesuatu yang artifisial saja buat mereka kan. Kemudian ada Bikta ya, ada choir juga kan luar biasa. Sampai anak saya pun yang sudah umurnya 21 ya, dengan kondisinya merasa itu bagian dari kehidupan mereka di bawah bimbingan ibu-ibu yang ada di sini juga. Nah, kemudian ICN kemarin, Indonesian Cultural Night. Ini, oh ya, nah saya senang tuh. Saya punya sahabat-sahabat di KBRI yang setiap saat meluruskan apa yang saya ucapkan. Makasih Pak Iril. Ya. Pancingannya masuk. Indonesian Culinary Nights. Di dalam Culinary Night atau culinary itu sendiri kan bagian dari culture. Nah, culture itu bisa tumbuh dengan baik karena ada apa? Karena ditopang oleh masyarakatnya. Dan lagi-lagi dengan itu, alhamdulillah, saya tuh sebagai dubes tuh enak Pak. Ketika acara itu bagus, orang-orang yang sosialita atau yang dignitaries itu kasih pujian ke saya Pak. Kan saya bangga kan, waduh hebat loh, dubesnya hebat loh. Padahal yang hebat itu bukan dubesnya. Saya kan cuma tinggal, gimana bisa? Oh bisa, nanti ini oke lah Pak, udah atur aja dia bilang. Kan begitu aja toh. Tapi itu luar biasa, credit goes to all of you. Ya, semua itu menjadi bagian dari proses itu. Jadi sekali lagi, selamat merayakan Natal. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, baik kita yang berada di sini maupun keluarga kita yang ada di tanah air. Dan kita berdoa mudah-mudahan juga semua beban kehidupan yang dialami oleh bangsa dan negara kita, berbagai macam bencana, dapat segera sirna dan kita mampu memikul beban itu secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Sebana.